Ya, beginilah rumah saya. Di sini ada kamar kosong di belakang. Kalau kamu mau, kamu bisa tempatin. Hanya saja kalau kamu mau pulang ke rumah, izin dulu ya sama saya. Takutnya nanti saya butuh kamu, tapi kamunya nggak ada di rumah. Baik, Bu. Jadi ini RT barunya. Ternyata dia masih muda. Bagus deh kalau gitu. Iya mas, namanya Lastri. Dia baru 23 tahun. Salam kenal pada Pak. Saya Lastri. Dia yang akan bantu kita di rumah. Aku bebasin dia mau tinggal di rumah atau pulang pergi. Ya bagus kalau gitu. Kamu udah kasih tahu peraturan yang ada di rumah kita kan? Udah mas. Capek juga kalau tiap hari harus kayak gini. Mau itu hari libur ataupun bukan, tetap aja aku nggak bisa tenang. Banyak kerjaan yang harus aku kerjakan. Ibu, aku lapar bu. Kenapa belum ada makanan? Kamu sabar ya, ibu baru aja buang sampah. Ibu juga belum beresin yang lain. Kamu minta tolong ayah ya buat bikinin kamu makan. Tapi aku maunya dimasakin sama ibu. Untuk saat ini, kamu makannya dimasakin sama ayah dulu ya. Ibu masih banyak kerjaan. Nanti makan siangnya ibu yang masakin, oke? Ya udah deh. Capek banget ya Tuhan. Pagi-pagi banyak kerjaan gini. Pagi Bu Salsa, kelihatannya Bu Salsa capek banget nih. Ini masih pagi loh Bu. Iya nih Mbak Koko, saya capek banget. Selain harus ngurusin kerjaan kantor, saya juga harus ngurus rumah. Belum lagi harus ngurus anak. Hari libur yang seharusnya jadi waktu istirahat, malah makin sibuk ngurusin rumah. Ya ampun Bu Salsa, pasti capek banget ya. Saya saranin mending pakai asisten rumah tangga aja Bu. Kan lumayan tuh buat bantu-bantu di rumah. Tambah pengeluaran bulanan gak masalah lah daripada kita stres. Saya juga tadinya mau Bu, tapi saya tuh takut. Mbak Koko tahu kan, saya orangnya susah percaya sama orang lain. Bu Salsa bisa cari di perusahaan resmi aja. Biasanya mereka yang kerja jadi asisten rumah tangga itu udah berpengalaman dan terlatih, jadi bisa dipercaya. Bener juga sih. Nanti saya bilang dulu ke suami saya. Iya Bu Salsa, tanyakan dulu aja ke suaminya. Diskusi dengan baik. Daripada Bu Salsa seperti ini terus, saya melihatnya saja merasa kasihan. Terima kasih banyak ya Mbak Koko. Saya jadi dapat ide buat masalah saya. Ya Bu Salsa, sama-sama. Kalau gitu saya duluan ya. Mari. Ya Mbak Koko, mari. Akhirnya semuanya udah beres, rumah udah bersih. Tiap minggu harus ngurus rumah kayak gini, capek juga ya. Ibu, ayo kita tidur bu, aku udah ngantuk. Kamu tidur sendiri dulu ya, ibu capek banget baru selesai beresin rumah. Ya ibu. Cila tidurnya sama ayah dulu ya. Kasihan ibu pasti capek. Ayo ayah ajak Cila ke kamar dulu ya. Iya mas, tolong ya, badan aku capek banget. Iya, kamu istirahat aja dulu. Badanku pegel-pegel semua. Kayaknya emang harus pakai ART deh. Kalau kayak gini, gimana besok aku ke kantor? Jangankan pergi ke kantor, punya waktu buat anak aja susah. Bu, ini diminum dulu. Aku bawakan teh hangat biar badan kamu lebih rileks. Makasih ya mas. Oh iya mas, ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa? Kita pakai ART aja ya mas. Aku capek kalau harus ngurus rumah dan anak sendirian. Belum lagi aku masih harus ke kantor. Sedangkan badan aku aja rasanya kayak remuk. Baru selesai beresin rumah dari pagi. Kenapa tiba-tiba? Dulu aku tawarin kamu ART, kamu nggak mau. Katanya bisa ngurus semua. Ya kamu lihat aja sekarang kondisi aku kayak gimana. Kamu tega lihat aku kecapean kayak gini. Lagi pula aku ngomong kayak gitu kan dulu sebelum aku tahu kalau ngerjain tugas rumah sebesar ini dan ngurus anak itu capeknya minta ampun. Ya udah, kalau kamu memang mau pakai ART, aku sih dukung aja. Tapi apa kamu percaya sama mereka? Kamu kan bukan orang yang gampang percaya. Aku udah cari ke beberapa perusahaan jasa. Mereka bisa dipercaya. Kalau mereka melakukan hal yang membuat kita rugi, semacam pencurian atau sebagainya, mereka yang akan tanggung jawab. Ya udah, kamu atur aja. Aku ngikut kamu aja. Kalau emang enaknya pakai ART ya silakan. Yes, makasih ya mas. Nah Lastri, seperti yang saya bilang kalau ini kamar anak saya. Sekarang dia sedang sekolah, kemungkinan pulangnya sore karena harus ke tempat les dulu. Kamu harus pastikan kamarnya Cila bersih ya, soalnya anak saya alergi debu. Siap Bu, Bu Salsa tenang aja. Saya akan pastikan kalau kamar non Cila pasti akan rapi dan bersih. Ya beginilah rumah saya. Di sini ada kamar kosong di belakang. Kalau kamu mau, kamu bisa tempatin. Hanya saja kalau kamu mau pulang ke rumah, izin dulu ya sama saya. Takutnya nanti saya butuh kamu, tapi kamunya nggak ada di rumah. Baik Bu. Jadi ini RT barunya. Ternyata dia masih muda. Bagus deh kalau gitu. Iya mas, namanya Lastri. Dia baru 23 tahun. Salam kenal pada Pak. Saya Lastri. Dia yang akan bantu kita di rumah. Aku bebasin dia mau tinggal di rumah atau pulang pergi. Ya bagus kalau gitu. Kamu udah kasih tahu peraturan yang ada di rumah kita kan? Udah mas. HP aku bunyi. Aku angkat telepon dulu ya mas.
Semoga betah ya di sini. Tolong bantu istri saya. Baik Pak Dapa, itu sudah tugas saya. Kenapa Pak Dapa ngeliatin aku kayak gitu ya? Apa aku salah pakai baju ini? Perasaan baju aku sopan-sopan aja deh. Mas, aku ke kantor dulu ya. Soalnya masih ada meeting yang harus aku kerjakan. Gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Mau aku antar? Gak usah deh mas, nanti pulangnya gimana? Kamu kan harus jemput Cila. Aku bawa mobil sendiri aja. Ya udah, pulangnya jangan terlalu larut ya. Iya mas, aku pergi dulu ya. Lastri, kamu bisa langsung kerja sekarang. Saya harus ke kantor dulu. Baik Bu. Jangan bingung gitu natap sayanya. Saya juga kerja kok, tapi saya bisa kerja dari rumah, jadi bisa antar dan jemput anak. Dih, siapa juga yang nanya? Aku harus kerja yang rajin. Semoga betah deh di sini. Mumpung Salsa pergi, aku bisa deketin Lastri deh. Selamat pagi Lastri. Selamat pagi Pak Dapa. Bapak butuh sesuatu? Oh iya Pak, Bu Salsa sudah pergi beberapa menit yang lalu. Dia bilang saya harus bikinin kopi buat Pak Dapa. Kopinya sudah saya buatkan Pak, ada di kamar Pak Dapa. Iya saya tahu, makasih ya sudah bikinin saya kopi. Kopinya enak. Syukurlah kalau Pak Dapa suka sama kopinya. Kenapa Pak Dapa natap aku kayak gitu sih? Lastri, kamu sudah punya pacar? Hah? Kenapa Pak Dapa nanya kayak gitu? Maaf Pak, saya rasa itu udah masuk ke ranah privasi saya, jadi saya nggak bisa jawab. Padahal saya pengen tahu banget semua tentang kamu. Kalau kamu nggak mau kasih tahu saya, gak apa-apa. Saya bisa memaklumi. Setelah ini langsung masuk ke rumah ya. Pak Dapa mau apa? Saya masih ada banyak kerjaan. Iya, saya tahu. Jangan kecapean ya. Kenapa Pak Dapa melakukan itu? Saya jadi takut. Kayaknya aku harus hati-hati sama Pak Dapa. Apa aku bilang ke Bu Salma aja kali ya? Iya, aku harus bilang sama Bu Salma. Kamu tadi lihat sendiri mas, dari awal aku udah curiga semenjak ART itu bekerja di rumah Bu Salsa. Kamu benar Bu, aku pikir ART-nya nggak akan menggoda Pak Dapa, tapi ternyata Pak Dapa yang menggoda ART itu. Aku bahkan bisa lihat kalau ART tadi merasa nggak nyaman. Itu berarti Pak Dapa yang menggoda duluan. Aduh, apa kita bilang aja ya ke Bu Salsa kalau suaminya nggak deketin ART-nya sendiri? Silakan aja kamu bilang ke Bu Salsa, tapi ingat Bu, kamu harus ada batasan. Ini kan urusan rumah tangga mereka, kita jangan ikut campur terlalu dalam. Bilang saja Bu Salsa harus hati-hati dengan sikap suaminya terhadap ART. Iya mas, aku tahu kok. Aku jadi kasihan sama Bu Salsa kalau sampai dia tahu kelakuan suaminya kayak gimana. Lastri, kamu lagi beres-beres gitu, tambah cantik deh. Mana ada orang yang lagi beres-beres kelihatan cantik Pak? Ada kok, nih di depan saya. Kamu rajin banget. Saya sama Bu Salsa senang punya pembantu seperti kamu. Terima kasih Pak, itu memang sudah tugas saya. Maaf Pak, apa Pak Dapa butuh sesuatu? Kenapa Pak Dapa dari tadi ngeliatin saya kayak gitu? Atau ada yang salah? Tidak ada, saya hanya ingin melihat kamu. Memangnya salah? Menurut saya itu sedikit tidak pantas Pak, dan saya juga tidak merasa nyaman. Maaf sebelumnya Pak, kalau Pak Dapa tidak ada kepentingan dengan saya, izinkan saya bekerja dengan nyaman Pak. Jadi kamu ngusir saya? Ini kan rumah saya bebas dong kemanapun yang saya suka. Tolong cucikan itu ya, dicuci sampai bersih. Baik Pak, ada lagi yang harus saya bersihkan Pak? Tidak ada, itu aja. Kamu yakin belum punya pacar, Lastri? Masa wanita secantik kamu tidak memiliki pacar? Itu tidak mungkin kan? Sekali lagi saya mohon maaf Pak Dapa. Saya rasa itu bukan urusan Bapak, dan saya mohon Pak, tolong jangan bersikap seperti ini. Sikap yang seperti apa yang kamu maksud? Saya memang seperti ini, Lastri. Kamu harus terbiasa dengan sikap yang saya seperti ini. Saya rasa sikap Bapak ini sedikit berlebihan Pak. Di sini hanya ada kita berdua, dan saya rasa tidak seharusnya kita berduaan seperti ini Pak. Apalagi kan Pak Dapa ini suami dari majikan saya. Jadi maksud kamu itu, kamu merasa saya menggoda kamu? Lastri, kalau kamu memang merasa seperti itu silakan saja. Sepertinya saya mulai tertarik sama kamu. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku membutuhkan pekerjaan ini. Aku merasa gak nyaman ada di sini, apalagi sama Pak Dapa. Tolong lindungi aku ya Tuhan. Aku hanya ingin bekerja dengan baik, tidak berniat apapun. Mas, aku harus ke Surabaya besok pagi, kemungkinan 2 hari. Tapi kalau selesai lebih cepat, aku juga bakal pulang lebih cepat. Kamu bisa urus anak kan? Iya, nggak usah khawatir. Aku bisa menjaga Cila kok. Kamu fokus aja sama pekerjaan kamu. Nggak usah terlalu mengkhawatirkan aku dan Cila. Kalau ada apa-apa, Lastri kan bisa bantu juga. Iya. Kamu nggak usah terlalu terburu-buru. Selesaikan saja pekerjaan kamu dengan baik. Rumah pasti aku jaga kok. Aku sedikit lega. Kalian baik-baik di rumah ya. Mas, jangan lupa makan tepat waktu ya. Jangan lupa juga sesekali ajak Cila main keluar. Dia kayaknya bosen deh kalau main di rumah terus. Iya, hati-hati di jalan. Kabarin aku kalau kamu sudah sampai. Kamu juga jangan terlalu capek ya. Di sana istirahat yang baik. Gak perlu khawatir, aku dan Cila di sini. Iya mas. Oh iya, Cila masih tidur. Kemungkinan bentar lagi dia bangun. Nanti kamu tolong liatin dia ya. Iya sayang, kamu gak perlu khawatir. Udah sana kamu cepetan pergi. Nanti ketinggalan pesawat loh. Ya udah, aku pamit ya. Akhirnya aku bisa berdua sedikit lebih lama dengan Lastri. Kayaknya aku mulai tertarik deh sama dia. Boleh juga nih, mumpung Salsa nggak ada di rumah.
Bu Salsa udah berangkat kerja. Dia bahkan bakalan keluar kota selama 2 hari. Aku belum sempat ngomong sama Bu Salsa soal Padapa. Gimana ini? Lastri, saya mau ngomong sesuatu. Iya Pak, ada apa? Jangan bilang dia mau godain aku lagi. Tuhan, tolong aku. Kamu ini cantik ya, pasti banyak yang suka sama kamu. Terima kasih Pak atas pujiannya. Tapi saya rasa Bapak jangan puji saya seperti ini terus. Tidak enak kalau misalkan didengar sama tetangga. Kenapa kamu seperti ketakutan gitu, Lastri? Kamu tidak perlu takut. Salsa tidak ada di rumah ini, jadi kita bisa bebas untuk berduaan. Maksud Padapa apa? Saya mohon Pak, jangan melakukan hal apapun. Pekerjaan saya banyak. Lagi pula saya bekerja di sini benar-benar serius kok. Jangan terlalu serius lah, Lastri. Kita bisa sesekali bercanda kan? Maaf Padapa, tolong jangan lakukan ini. Saya hanya ingin fokus pada pekerjaan saya. Tolong jangan membuat saya merasa tidak nyaman seperti ini. Tapi saya nyaman sama kamu. Gimana dong? Ayah, ibu, kalian kemana? Maaf Pak, sepertinya Cila sudah bangun. Saya mau melihatnya dulu. Sial, kenapa Cila harus bangun di saat seperti ini sih? Lastri, tolong sini sebentar. Ada apa Pak? Mumpung Cila sudah tidur, saya cuma mau ngobrol. Kamu tahu, kamu itu bikin rumah ini terasa lebih hidup. Terima kasih Pak, tapi saya rasa saya harus kembali bekerja. Masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Gak usah buru-buru, kamu di sini aja temani saya. Saya tadi lihat pekerjaan kamu sudah selesai semua. Tapi kenyataannya pekerjaan saya masih banyak Pak. Ada cucian yang harus segera saya cuci. Jadi saya permisi ya Pak. Apa itu? Suara apa itu? Kenapa suaranya keras sekali? Pak, ada apa ini? Kenapa semua barang-barangnya bergerak? Suara apa itu? Kenapa kedengarannya kayak suara benda jatuh? Atau jangan-jangan Cila kenapa-napa? Ah, aku tidak peduli. Lebih baik aku pergi aja deh. Kenapa rumahku jadi seperti ini? Kenapa barang-barang ini mengelilingi diriku? Lastri, kemana kamu? Tolong, tolong. Aku harus segera pergi. Oh iya Cila, aku harus membawa Cila. Apa yang terjadi? Kenapa rumahku jadi seperti ini? Semua pintu seperti terkunci. Aku tidak bisa keluar dari sini. Kenapa ini? Tolong, tolong, tolong saya. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Ini semua adalah hajab untuk kamu. Bertaubatlah, Dava. Iya, saya tahu ini adalah kesalahan saya. Saya malah menggoda asisten rumah tangga saya. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Saya benar-benar kapok. Tolong berhenti. Izinkan saya keluar dari rumah ini. Saya benar-benar ketakutan. Hah? Suaranya sudah berhenti. Syukurlah. Aku harus minta maaf sama Salsa. Aku sudah mengkhianati dia dan menggoda asisten rumah tangga. Aku juga harus meminta maaf ke Lastri. Aku sudah membuat dia merasa tidak nyaman. Itu benar-benar seperti rumah terkutuk. Aku benar-benar ketakutan ada di dalam rumah itu. Sepertinya aku memang harus pergi dari rumah itu. Aku nggak mau lagi kerja di sana. Lastri, kenapa kamu lari-lari kayak gitu? Iya Lastri, kenapa lari kayak gitu? Saya takut Pak, Bu. Rumahnya Bu Salsa seperti sebuah kutukan. Benda-bendanya bergerak sendiri. Saya nggak mau lagi kerja di sana. Coba kamu tenang dulu, jelaskan dengan benar. Kok bisa barang-barang yang ada di rumahnya Bu Salsa itu bergerak sendiri? Saya nggak tahu Bu. Mungkin ini adalah ajaib untuk Padapa. Selama ini dia selalu menggoda saya. Saya merasa nggak nyaman ada di rumah itu. Padahal saya hanya ingin bekerja. Padapa itu benar-benar keterlaluan ya. Istrinya lagi keluar kota, dia malah menggoda asisten rumah tangganya. Kamu tenangkan dulu diri kamu ya Lastri. Setelah Bu Salsa pulang, coba kamu ceritakan sama dia. Iya Bu Intan, saya juga rencananya akan bilang ke Bu Salsa. Tapi sekarang saya mau pulang dulu. Saya nggak mau ada di rumah itu. Saya takut. Sebaiknya kamu berhenti bekerja saja di sana Lastri. Daripada kamu harus merasa tidak nyaman seperti itu, saya takut nanti Padapa malah berbuat yang lebih sama kamu, yang nantinya malah akan membahayakan kamu. Iya Pak, saya juga sudah dari lama berniat ingin keluar dari rumah ini. Tapi saya menunggu waktu yang tepat. Ya udah, kalau kamu mau pulang, ayo saya antar. Takut kamu kenapa-napa di jalan. Mas, aku antarin dulu Lastri ya. Iya Bu, hati-hati ya. Terima kasih banyak ya Bu Intan. Pak Damar, saya pamit. Dava memang harus mendapatkan hajab. Seenaknya dia menggoda asisten rumah tangga. Kenapa aku ngerasa gak nyaman gini ya setelah melihat rumahnya Pak Dava? Rumahnya benar-benar seperti rumah hantu. Serem, lebih baik aku pulang deh. Setelah kejadian semalam, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku harus memikirkan apa yang sudah terjadi. Rumah ini seakan-akan marah padaku. Ini memang benar kesalahan aku. Aku benar-benar menyesal sudah menggoda asisten rumah tangga. Harusnya aku tidak melakukan itu karena aku sudah menikah. Ayah, kenapa? Ayah sakit? Muka ayah pucat gitu. Ayah, nggak apa-apa kok nak. Mungkin ayah cuma kurang tidur aja. Istirahat yang baik ayah. Aku nggak mau ayah sakit. Oh iya, ibu kapan pulang? Aku kangen sama ibu. Kemungkinan besok ibu pulang. Kamu yang sabar ya. Asik, besok ibu pulang. Aku mau ketemu sama ibu. Aku kangen sama ibu. Ibu juga kangen sama Cila. Ibu mana ya? Kok belum pulang? Sabar ya, ibu sebentar lagi datang kok. Ibu, aku
aku kangen sama ibu. Ibu juga kangen sama kamu. Syukurlah kamu pulang dengan selamat. Ayo kita masuk, kamu pasti capek banget kan? Ayo ibu kita masuk. Aku sama ayah udah bikinin kue buat ibu. Wah, ibu gak sabar banget buat makan kue bikinan kamu dan ayah. Dan kamu bikin kuenya sama ayah kan? Sama Lastri juga. Lastri udah gak ada di rumah, Bu. Nanti aku jelaskan, sekarang kita masuk dulu yuk. Jadi seperti itu kejadiannya. Aku nggak nyangka sama apa yang sudah kamu lakukan, Mas. Aku minta maaf Bu, aku janji aku nggak akan pernah melakukan hal itu lagi. Kalau kamu mau cari asisten rumah tangga lain, kita bisa cari yang laki-laki. Ataupun kalau kamu mau perempuan, kita cari yang sudah tua aja, agar kamu percaya sama aku. Awalnya aku kecewa banget sama kamu, Mas. Bisa-bisanya kamu menggoda asisten rumah tangga ketika aku nggak ada di rumah. Tapi aku kasih kamu satu kali kesempatan. Sekali lagi kamu melakukan kesalahan yang sama, aku nggak akan segan-segan bawa Cila pergi dari kamu. Aku janji, aku nggak akan mengecewakan kamu lagi Salsa. Aku akan berubah, aku sudah menyesal dengan semua yang sudah aku lakukan. Iya, aku percaya sama kamu. Terima kasih sudah percaya sama aku.